Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kemarin atau pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang tab home, mulai fungsi dan kegunaannya. Untuk sekarang kita membahas tentang tab insert. Oke, kita klik tab insert. Pada bagian pertama kita membahas tentang ikon pada menu atau tab tabel. Oke. Pada tab tabel ini berisi sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas ya. Oke. Kemudian apa sih fungsi tabel? Tabel ini digunakan untuk menyisipkan tabulasi dari data sehingga data-data tersebut menjadi lebih mudah untuk di-sharing dengan menggunakan kriteria tertentu. Oke. Itu fungsi dari tabel. Untuk tabel ini ada namanya pivot table. Ini. Kalau pivot table ini itu tabel khusus yang kita buat untuk sebuah sumber data. Oke. Kemudian kalau untuk cara membuat tabel, kita pilih insert, kemudian tabel, kita klik. Nah, di sini kita blok dulu ya. Kita blok sampai oke. Misalnya sini, oke. Kemudian kita klik oke. Nah, itu caranya membuat tabel. Oke. Kalau pivot tabel, ini tabel khusus. Oke. Kita seleksi dulu, baru oke. Nah, ini contohnya pivot tabel. Itu contoh sedikit penjelasan tentang insert dan pivot tabel ya. Kemudian kita ambil lagi menu insert, kita klik. Oke. Kemudian ilustrasi. Nah, bagian ilustrasi ini ada namanya picture. Apa sih fungsi picture ini? Ini digunakan untuk menyisipkan objek gambar. Nah, caranya oke. Klik insert, picture, kita klik. Oke. Kita pilih mana gambar yang ada di PC kita. Kemudian kita insertkan aja. Begitu. Kemudian apa lagi? Ini juga sama untuk menyisipkan gambar dalam keadaan online. Oke, kemudian ini surface, menyisipkan objek geometris seperti segi 4, kemudian segitiga, lingkaran dan lain-lainnya. Ada banyak objek yang bisa kita masukkan. Oke, kita ambil ini contohnya ya. Nah, sekarang kita klik. Oke. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Ini kita delete. Nah, sekarang smart art. Smart art ini digunakan untuk menyisipkan objek dengan sistem yang lebih mengarah. Caranya kita klik start, ambil smart art. Nah, ini ada banyak smart art graphics, mulai dari list, proses, sampai picture. Oke, kita pilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, ini contohnya. Kita delete. Nah, terus apalagi? Screenshot.
digunakan untuk menyisipkan objek gambar dengan terlebih dahulu menangkap area tertentu. Oke, kita mungkin udah paham ya, screenshot layar. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian group charts. Pada group charts ini perintahnya berfungsi untuk membuat grafik pada Microsoft Excel. Nah, berikut ilustrasinya. Oke, nah, kita ambil ini ya, kolom. Nah, ini digunakan untuk memasukkan grafik kolom. Kemudian ini lagi, ini digunakan untuk membuat grafik bar, grafik batang ya. Dan kemudian kita klik ini untuk memasukkan grafik garis atau line. Ini lagi, ini area, untuk memasukkan grafik area ya. Kemudian apa lagi? Klik ini untuk combo, sama dengan diagram batang. Kita klik ini P atau lingkaran, berbentuk lingkaran ya. Kemudian ini, oke, ini berbentuk bubble atau sama dengan lingkaran, namun ada lingkaran kecil dan besar. Kemudian ini pivot chart. Nah, kemudian kita lanjut ke sebelahnya, yaitu group sparse line. Digunakan untuk menyisipkan garis pada satu sel. Oke, caranya kita klik start ini, kemudian ambil ini spark line ini, kita pilih contohnya line. Oke. Nah, terlebih dahulu kita harus kita seleksi dulu mana yang harus kita kasih diagramnya, baru kita oke kan ya. Itu contohnya. Kalau mau pilih kolom juga bisa. Kemudian kalau juga win atau loss juga bisa. Ini charts dan spark line ini digunakan untuk membuat diagram. Kemudian kita lanjut. Sekarang menu link. Link ini kita bisa menghubungkan file dengan menyediakan browser di internet. Oke. Kita gunakan ini, bisa kita linkkan ke internet. Kemudian grup teks. Teks ini perintah untuk menambahkan teks khusus. Oke. Apalagi text box ini, text box. Text box ini berfungsi untuk menambahkan kotak teks. Oke. Kemudian head and footer. Ini merupakan teks gambar tabel yang tercetak di margin bagian atas. Ini bagian atas dokumen. Head dan footer ini berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan kepala halaman dan kaki halaman. Itu fungsinya ya. Terus word art. Untuk word art ini fasilitasnya untuk mendekorasi teks ya. Ini ada beberapa variasi. Kalau kita ingin mendekorasi teks, kita juga bisa. Oke, kita contohkan aja. Misalkan apa ya kita buat? Kita buat misalkan nama. Oke. Di blok dulu. Kita ambil lagi insert word art. Oke, ini.
Ingat loh, harus kita blok mana yang kita buat baru bisa. Terserah dari itu, contoh sedikitnya kita kasih penjelasannya ya. Oke, terus apa lagi? Kita kembali ke insert. Ini signature line digunakan untuk memberi tanda tangan pada dokumen. Oke, kita isi, ada email, kemudian kita oke kan ya. Nah, ini contohnya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa lagi? Objek. Objek ini sebuah instansi khusus dari sebuah kelas. Objek berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan file lain. Nah, ini contohnya. Misalnya ada file PDF, kemudian PowerPoint, Word, dokumen juga bisa, presentasi, teks, bisa kita masukkan ke Excel ini. Kemudian di file name ini tempat objek atau data yang kita simpan. Nanti kita centang aja link ini, display ini, kemudian oke, otomatis dia masuk ke sini. Kemudian kita lanjut grup simbol ya. Simbol ini berfungsi untuk menambah rumus matematik. Oke. Contoh ini berfungsi untuk rumus matematik secara otomatis nih. Ini ada banyak rumus, ada rumus Pythagoras, binomial, kuadrik, Taylor. Oke, kemudian kita lanjut untuk simbol. Simbol ini digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol pada dokumen. Nah, ini contohnya. Ada banyak simbol ya. Ada kombinasi simbol Latin, general, superscript. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Nah, insert. Oke, insert ini nambah satu lagi. Kita close. Nah, itu contohnya. Itu contoh penjelasan sedikit tentang ikon-ikon dan fungsi dari setiap menu ini. Oke.